Aksi pencurian oleh si ibu satu ini bikin geleng-geleng kepala nggak Sindan? Paniklah masa enggak? Dalam video amatir terlihat penangkapan aksi pencurian kotak amal yang kembali terjadi di sebuah masjid di kawasan Cibadak. Yang bikin kaget, pelakunya bukan laki-laki. Wait a minute. Who are you? Tapi seorang perempuan setengah baya. Walah ibu, pakai pura-pura mengenakan mukena lagi. Hampir aja kabur si ibu langsung dipergoki. Meskipun sempat mengelak, tapi si ibu gak bisa bohong nih. Karena aksinya sudah dipantau dan terekam jelas di CCTV masjid loh. Kamu tengok. Udah nyampe tangan. Kenapa ini si ibu sampai dipegangi gitu kepalanya? Ternyata ini aksi pencurian lagi nih komandan. Kamu tengok. Video viral ini menunjukkan oknum bidan salah satu puskesmas yang kepergok curi kosmetik di supermarket Kabupaten Takalar. Ini parah nih. Tenang. Gak tanggung-tanggung nih, si ibu memasukkan banyak kosmetik nih ke dalam pakaiannya. Sampai-sampai di dalam rok si ibu juga loh. Waduh ibu. Kamu ketahuan. Kalau ini sih gelagatnya pasti pelaku curanmor nih. Soalnya udah mengendap-endap gitu cara jalannya nih Dan. Nah kan betul. Tapi dua pelaku curanmor yang beraksi di Cipondo, Tangerang ini agak lain nih triknya nih. Sebelum beraksi mereka mengganjal pintu rumah korban biar korban gak bisa keluar rumah nih. Nani? Omae wa mou shindeiru. Waduh, mas, akal jahatnya ada aja. Nah, teman yang satunya sigap banget nih, bobol motor dan berhasil kan? Tancap gas deh nih si maling curanmor. Gak tahu apa ya, aksinya jelas banget di CCTV loh. Kamu tengok. Kalau yang ini lain lagi nih. Si abang baju hitam datang ke warung jus. Ditanya mau beli apa. Ternyata dia cuma petugas sampah yang mau ambil iuran. Nah, tanpa curiga, langsunglah si penjaga toko ke dalam mau panggil pemilik toko. Tapi, si abang natap apa tuh? Loh, kok diambil HP di meja kasir nih? Run. Wah, abang mah modus nih. Alih-alih minta iuran sama abang malah maling. Parah, gak tahu ya, mukanya jelas banget terlihat di CCTV. Halo Komandan, berita kriminal kembali untuk melaporkan aksi-aksi kriminal yang terus terjadi di sekitar kita. Bersama saya, Adinda Putri, hanya di Binal karena ini berita kriminal. Komandan, tim gabungan dari Subdit 4 dan Satgas Narcotic Investigation Center Barreskrim Polri menggerebek tempat hiburan malam hingga hotel yang menjadi sarang peredaran narkoba terselubung di wilayah Jakarta Barat. Dalam penggerebekan,
Bareskrim Polri menangkap 14 tersangka serta menetapkan 3 orang dalam daftar pencarian orang. Asik-asik aja ojing digerebek, kapok. Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri membongkar jaringan peredaran narkotika jenis ekstasi dan vape mengandung etomidate di sebuah tempat hiburan malam hingga hotel kawasan Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Dalam pengungkapan tersebut, polisi menangkap 14 tersangka dan menetapkan 3 orang lainnya dalam daftar pencarian orang. Kasus ini terungkap setelah polisi menerima informasi dari masyarakat terkait dugaan aktivitas peredaran narkotika di lokasi hiburan malam tersebut. Menindaklanjuti laporan, tim gabungan Ditpid Narkoba Bareskrim Polri bersama Satgas NIC melakukan penyelidikan hingga operasi undercover. Dalam operasi tersebut, polisi mengamankan seorang koordinator mucikari berinisial DEP alias Mami Dania bersama sejumlah pengunjung dan pengedar yang diduga terlibat dalam jaringan peredaran narkoba. Pengembangan penyidikan mengarah kepada sejumlah pelaku lain, termasuk kurir dan pemasok yang beroperasi dari Jakarta hingga Tangerang Selatan. Polisi juga menduga ada seorang narapidana yang mengendalikan jaringan peredaran narkotika dari dalam lembaga pemasyarakatan. Kasatgas NIC Ditpid Narkoba Bareskrim Polri, Kombes Pol Kevin Leleuri mengatakan pihaknya masih terus mendalami keterlibatan pengelola dan pemilik tempat hiburan malam yang diduga mengetahui praktik ilegal tersebut. Penyidik juga menduga praktik peredaran narkotika di lokasi tersebut telah berlangsung hampir 12 tahun dengan nilai perputaran uang mencapai ratusan miliar rupiah. Bareskrim Polri melalui Subdit 4 bersama Satgas NIC berhasil mengungkap jaringan peredaran gelap narkotika jenis ekstasi dan vape mengandung etomidate yang beroperasi di sejumlah tempat hiburan malam, B-Fashion Hotel, dan The Seven. Dalam kegiatan tersebut, petugas mengamankan puluhan orang yang terdiri dari karyawan, pengunjung, serta pihak lain yang diduga terlibat dalam peredaran maupun penyalahgunaan narkotika. Polri melakukan penangkapan ketika adanya peringatan ke-12 hari jadi B-Fashion. Barang bukti yang diamankan berupa ekstasi, vape mengandung etomidate, serta barang lain yang digunakan dalam aktivitas peredaran narkotika. Hasil pemeriksaan awal menunjukkan adanya jaringan terorganisir yang melibatkan distribusi lintar lokasi, termasuk keterkaitan dengan pihak di dalam lembaga pemasyarakatan. Diperkirakan dalam kurun waktu 12 tahun, jaringan ini telah mengedarkan sekitar 328.500 sampai 657.000 butir ekstasi dan 21.900 sampai 54.750 piece vape mengandung etomidate. Dalam penggerebekan, petugas menyita 16 butir ekstasi dan 111 vape yang mengandung etomidate. Selain itu, dari 55 orang yang menjalani pemeriksaan, sebanyak 18 orang dinyatakan positif menggunakan narkoba. Saat ini polisi masih memburu 3 buronan yang diduga berperan sebagai kurir dan pemasok utama dalam jaringan narkoba tersebut. Dari Jakarta, Roy Adriansyah, Berita 1. Masih seputar narkoba dan kali ini Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Medan, Sumatera Utara menggerebek sebuah kampung yang diketahui kerap dijadikan lokasi peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba. Tepatnya di permukiman padat penduduk di kawasan Jalan Jati, Kota Medan. Dari penggerebekan ini, polisi tangkap 3 orang pria terduga pengedar dan pengguna narkoba. Berikut dengan sejumlah paket sabu siap edar. Narkoba lagi. Kayak mana nih? Kacau. Inilah video yang memperlihatkan detik-detik petugas kepolisian dari Sat Narkoba Polrestabes Medan menggerebek para pengedar narkoba yang menjalankan bisnis haram sabu di tengah-tengah permukiman warga. Petugas yang mengepung lokasi permukiman tersebut menangkap satu persatu para pelaku narkoba yang telah menjadi target operasi penggerebekan. Dalam penggerebekan, polisi menangkap 3 orang pria terduga pengedar dan pengguna narkoba. Dari tangan salah satu terduga pengedar narkoba, petugas juga mengamankan 4 paket kecil dan sedang narkoba jenis sabu siap edar hingga uang tunai ratusan ribu yang diduga kuat merupakan uang hasil penjualan narkoba.
penggerbekan narkoba ini berawal dari laporan masyarakat yang resah dengan adanya sejumlah orang pria yang kembali melakukan aktivitas jual beli dan penggunaan narkoba di kawasan Jalan Jati. Kasat Narkoba Polrestabes Medan, Kompol Rafli Nugraha mengatakan para pelaku sengaja menjajakan narkoba di tengah perkampungan warga agar bisnis gelapnya tidak terendus oleh petugas. Pelaku juga memanfaatkan bangunan kosong hingga kandang ternak untuk mengedarkan dan menggunakan narkoba. Kita lakukan penggeledahan dan upaya paksa dan sempat terjadi kejar-kejaran, namun dengan situasi pemukiman yang sangat padat, tim berhasil mengamankan 3 orang. Kami kategorikan tersangka ataupun pengguna ataupun adanya pengedar, dan 4 paket sabu-sabu siap edar. Setelah dari tempat ini, tim bergerak ke ujung di Jati 2, di mana ditemukan satu kandang, ya, kandang unggas maupun bebek ayam. Disitulah tim terus bergerak. Disitulah kami menemukan beberapa alat digunakan untuk menghisap sabu-sabu berupa bong dan plastik-plastik yang ada di kandang tersebut. Kini ketiga pria yang ditangkap langsung diamankan di Sat Narkoba Polrestabes Medan untuk dilakukan pemeriksaan dan pengembangan kasus lebih lanjut. Dari Medan, Sumatera Utara, Panji Satrio, Berita 1. Komandan, seorang wanita yang berprofesi sebagai guru, yaitu guru mengaji di Desa Rantau Panjang, Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, menyoroti aktivitas peredaran narkoba di kampungnya. Bahkan, ia berani melawan dan memviralkannya di media sosial. Polisi yang menerima laporan tersebut bergerak menggerebek kampung tersebut dan menangkap 2 pria terduga pengedar sabu. Mantap, Bu Guru. Selama ini jarang dibuka pintu. Tapi jualan dari sini. Seorang wanita guru ngaji bernama Halimatus Sadiah menyoroti maraknya aktivitas jual beli narkoba di perkampungan rumahnya di Desa Rantau Panjang, Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang. Sang guru ngaji ini mengutarakan keresahannya terkait dengan peredaran narkoba secara terang-terangan dan memberitahu di mana lokasi para pengedar narkoba tersebut kerap bertransaksi. Bahkan video viral guru ini membuat para pengedar sabu di sekitar lokasi sempat gerah dan bahkan melempari rumahnya. Menurut Halimatus, peredaran narkoba di wilayah Desa Rantau Panjang, Kecamatan Pantai Labu ini sudah sangat meresahkan masyarakat, khususnya dirinya sendiri. Para pelaku secara terang-terangan menjual narkoba di pinggiran rumahnya yang juga tempat anak-anak mengaji. Rame, parkir kereta di depan, seolah-olah mereka sedang mendagang jualan kacang. Sebelumnya Kak, upaya apa yang udah Kakak lakukan karena baik-baik. Setiap ada yang menjual di depan sini, saya bilang, Pak, anak ngaji bentar lagi datang. Anak-anak sini main sini, lingkungan anak-anak Pak, tolong Pak ke belakang. Mereka cakap, izin siap, salah, mohon maaf Kak. Ustazah, pergi dari belakang. Dan besok mengulangi lagi deh. Pasca video viral tersebut, Sat Narkoba Polresta Deli Serdang bersama Polsek Pantai Labu langsung melakukan tindakan dengan menggerebek kampung tersebut. Dalam penggerebekan tersebut, polisi menangkap 2 orang pria terduga pengedar sabu di wilayah desa tersebut berikut mengamankan sejumlah paket narkoba. terkait berita viral, jadi kami tindak lanjuti semalam juga ya. Tanggal 12 hari Selasa sekitar pukul 17.30 sudah kami tindak lanjuti, kami tangkap dan sudah kami amankan dan kami boyong ke komando kemudian untuk proses selanjutnya. Kini Polresta Deli Serdang masih terus menggali dan mengawasi lokasi kampung desa Rantau Panjang sampai nantinya kampung tersebut benar-benar bersih dari peredaran narkoba. Sementara itu, kedua terduga pelaku narkoba ditangkap dan kini diamankan di Mapores Deli Serdang untuk dilakukan pengembangan kasus. Polresta Deli Serdang juga menjamin keselamatan dan kenyamanan sang guru ngaji. Panji Satrio, Berita 1, Deli Serdang, Sumatera Utara. Komandan,
Satreskrim Polres Metro Depok menangkap 6 pelaku pencurian motor di wilayah Depok dalam kurun April hingga Mei 2026. Nggak tanggung-tanggung, sebanyak 11 motor berhasil disita. Waspadalah. Satreskrim Polres Metro Depok berhasil membongkar sindikat pencurian kendaraan bermotor yang meresahkan warga. 6 pelaku berhasil diringkus dan belasan kendaraan hasil curian turut diamankan petugas. Pengungkapan kasus curanmor ini dilakukan setelah Polres Metro Depok menindaklanjuti maraknya laporan pencurian kendaraan bermotor di wilayah Depok dan sekitarnya. Dalam operasi yang digelar sepanjang April hingga Mei 2026, petugas berhasil meringkus 6 orang tersangka yang diduga terlibat dalam jaringan curanmor. Dari tangan para pelaku, polisi menyita 11 unit sepeda motor dan 1 unit mobil hasil curian. Kendaraan tersebut diduga hasil aksi pencurian di sejumlah lokasi berbeda. Berdasarkan hasil pemeriksaan, para pelaku menjual motor hasil curian dengan harga 1 hingga 3 juta rupiah per unit. Uang hasil penjualan digunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi. Motif dari para tersangka yang telah kita amankan ini atau kita tangkap untuk mendapatkan keuntungan pribadi dari aksinya, barang bukti ini dijual untuk mendapatkan keuntungan. Dalam kesempatan tersebut, polisi juga menyerahkan kunci kendaraan secara simbolis kepada para korban. Salah satu korban mengaku bersyukur sepeda motor yang berhasil ditemukan dalam kondisi utuh. Dan polisi lagi memburu pelaku pelindasan oleh motor yang dialami seorang mahasiswi Unpad di Jatinangor, Sumedang. Di lokasi kejadian, polisi mengamankan senjata tajam yang diduga jadi alat pelaku untuk melakukan perampasan kacau. Satreskrim Polres Sumedang, Jawa Barat bersama Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jabar tengah memburu pelaku yang melakukan pelindasan terhadap seorang mahasiswi Universitas Padjadjaran menggunakan sepeda motor. Dugaan awal korban diduga menjadi sasaran percobaan pencurian dengan kekerasan menggunakan senjata tajam. Aksi tersebut terekam kamera pengawas dan videonya viral di media sosial. Tempat terjadi aksi pelindasan ini sendiri terjadi di Gang Mawar 5, Desa Hegarmana, Kecamatan Jatinangor, Sumedang. Di lokasi kejadian, polisi mengamankan senjata tajam dan barang bukti lain berupa rekaman dari 12 titik kamera CCTV di lokasi kejadian. Dari korban ini pulang dari membeli makanan, dihadang oleh pelaku sehingga korban ini melarikan diri dan jatuh. Pada saat korban ini terjatuh, si pelaku mungkin keadaan panik dan melarikan diri, dan si pelaku sempat menabrak kaki dari korban. Untuk senjata tajam udah kami amankan, senjata tajam kecil ya, udah kami amankan di TKP. Untuk senjata tajam tertinggal di TKP. Imbas dari kejadian ini, korban mengalami luka pada tangan dan kaki akibat dilindas sepeda motor. Dengan kumpulan rekaman yang diperoleh di sekitar lokasi kejadian, polisi memastikan insiden ini bukan begal alat vital, melainkan murni percobaan pencurian dengan kekerasan. Dari Sumedang, Jawa Barat, Usep Adi Wihanda, Berita 1. Komandan, Anda masih menyaksikan Binal karena ini berita kriminal. Kali ini kita ada laporan dari warga yang resah dengan beragam tindak kriminal dan kejahatan jalanan yang terjadi di sekitar mereka. Semua ini kami rangkum dalam Lapor Dan. Lapor Dan, saya Farizia Pandi dari kawasan Bukit Duri. Saya ingin melaporkan di kawasan lingkungan saya sering terjadi tindak kriminal seperti tawuran atau segala macam.
mohon ditindaklanjuti dan terima kasih. Lapor dan nama saya Wanti, saya beralamat di Tebet Timur Dalam 11. Saya warga Tebet Timur melaporkan di wilayah Tebet Timur untuk pencurian itu ada, terutama untuk hilangnya motor. Hilangnya motor itu bisa dikatakan dari kelalaian pemilik rumah, bisa juga pandai-pandainya pencuri. Walaupun dijaga dengan keamanan, tetap aja motor kehilangan. Untuk tawuran sendiri masih aman. Sekian, terima kasih. Lapor dan, saya Agus. Saya tinggal di daerah Cikoko. Yang pernah saya alami tuh banyaknya maling motor sih daerah kosan tuh. Nah, mungkin minta tolong ditindaklanjutin perihal keamanannya atau patrolinya, perihal dari pihak kepolisiannya. Siap, terima kasih. Makin ada-ada aja kelakuan pencuri zaman now dan biar nggak ketahuan aksinya, 3 pelaku pencurian di toko grosir nekat masuk ke toko dengan menutupi wajahnya dengan plastik. Mereka pun leluasa mengambil barang yang ada di toko dan merasa aman meski ada kamera pengawas di situ. Aduh, maling. Tiga orang kawanan pelaku pencurian di sebuah toko grosir di Jalan Merpati, Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Kisaran Timur, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara, terekam kamera pengawas CCTV. Saat beraksi, ketiga pelaku menutupi wajahnya menggunakan kantong plastik. Dari hasil rekaman CCTV, ketiga pelaku masuk ke dalam toko grosir mengambil sejumlah barang sembako. Peristiwa ini bukan pertama kali, melainkan sudah kerap terjadi dengan pelaku orang yang sama dan melakukan aksi pencurian tersebut. Ketiga pelaku melancarkan aksinya dengan menutupi wajah mereka dengan kantong plastik agar tidak dikenali. Pelaku tidak mengetahui adanya kamera CCTV di toko tersebut, langsung masuk dan memilih barang sembako, lalu dengan gampang dibawa pergi. Katanya udah 3 kali masuk, yang saya pantau di CCTV 1:30 pagi sama 2:30 juga pernah. Yang 2 kali saya tengok CCTV dia dua orang bang. Baru yang tadi malam kejadiannya ada 3 orang, bawa anggota baru mungkin ya. Dijelaskan Riko, mereka beraksi setiap pukul 2.30 waktu Indonesia Barat. Barang yang hilang berupa sejumlah sembako untuk kerugian kurang lebih hampir 3 juta rupiah. Dari kejadian tersebut, korban juga telah memviralkan video ketiga pelaku pencurian ini di media sosial agar pelaku dapat diketahui dan dikenal oleh masyarakat. Korban juga telah melaporkan kejadian ke Polsek Kota Kisaran dan berharap ketiga pelaku pencurian dapat ditangkap oleh pihak kepolisian. Yudi Setiawan Pane, Berita 1, Asahan, Sumatera Utara. Komandan, ratusan warga menggeruduk 5 warung remang-remang yang diduga menjual minuman keras di kawasan pusat pemerintahan Kabupaten Tangerang, Banten. Aksi penyegelan mandiri oleh warga tersebut sempat diwarnai kericuhan hingga nyaris terjadi bentrokan. Sungguh meresahkan. Ratusan warga mendatangi sedikitnya 5 warung remang-remang yang diduga menjual minuman keras di kawasan pusat pemerintahan Kabupaten Tangerang Selasa malam. Aksi ini dilakukan sebagai bentuk protes warga terhadap keberadaan tempat hiburan yang dinilai meresahkan lingkungan sekitar. Kelima warung tersebut tersebar di sejumlah titik di kawasan Puspemkab Tangerang, diantaranya di sekitar alun-alun Tiga Raksa, kantor pos Tiga Raksa hingga area Rumah Sakit Umum Daerah Tiga Raksa. Warga bahkan melakukan penyegelan secara mandiri terhadap warung-warung ini. Kericuhan terjadi saat warga mendatangi salah satu warung di dekat kantor pos Tiga Raksa. Sebuah mobil tiba-tiba melaju ke arah kerumunan massa sambil menderumkan mesin kendaraannya. Aksi tersebut memicu emosi warga hingga kaca mobil dipecahkan. Situasi semakin memanas ketika warga dan sejumlah pengunjung warung nyaris terlibat baku hantam. Oh ya,
Yang diinginkan warga tuh sebenarnya sih nggak adanya tempat hiburan yang meresahkan gitu ya kan. Maaf ya, Kampung Bugel ini kan terdengarnya dulu itu kota-kota santri gitu, banyak kiainya yang hebat-hebat. Masa sih di kampung sebersih ini adanya tempat hiburan malam yang seperti gitu. Makanya warga itu resah, ingin membubarkannya. Kericuhan akhirnya mereda setelah Kapolresta Tangerang bersama Camat Tiga Raksa turun langsung ke lokasi untuk menenangkan warga. Ya, alhamdulillah warga bisa mendengar saya. Untuk saya pastikan malam ini akan di Police Line, kemudian besok akan dilakukan daripada pembongkaran. Ya, kalau berdasarkan informasi kurang lebih sebanyak 3 bulan yang saya dapat ya. Sementara ini ya, kurang lebih ada sebanyak di sini 1, di sana ada 4 ya Pak ya. Ada kurang lebih sebanyak 5 lokasi. Polisi mengaku berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan Forkopimda Kabupaten Tangerang terkait tuntutan warga yang meminta warung-warung yang diduga melanggar aturan ditutup permanen. Sementara warga berharap kawasan Puspemkab Tangerang tetap menjadi lingkungan yang aman dan kondusif. Wawan Kurniawan, Berita 1, Kabupaten Tangerang. Komandan, miris seorang mahasiswi di Kota Makassar menjadi korban penyekapan dan pemerkosaan. Menurut informasi, korban tertipu dengan iklan lowongan kerja palsu melalui media sosial. Sungguh bejat. Seorang mahasiswi rantau asal Kalimantan berinisial MR menjadi korban penyekapan dan pemerkosaan setelah tertipu lowongan kerja palsu dari sosial media untuk menjadi babysitter. Bukannya mendapat pekerjaan yang diimpikannya, wanita muda ini malah disekap oleh pelaku. Kasus ini terkuak usai pemilik rumah kontrakan datang ke lokasi karena masa sewa rumah telah berakhir. Pemilik rumah pun terkejut mendapati korban berada di dalam rumah dalam kondisi terikat dan penuh luka akibat senjata tajam. Datang bersama warga, korban pun langsung dievakuasi. Kami juga belum bisa memastikan melamar pekerjaan apa, namun sesuai keterangan korban bahwasanya kami melamar pekerjaan melalui Nexus, dan setelah dinyatakan lulus, maka kami diarahkan ke rumah itu untuk menginap. Tindak lanjut daripada penanganan, kita amankan korban untuk arahkan ke pihak. Komandan, catat dan jangan takut untuk melaporkan setiap tindak kriminal yang ada di sekitar kita. Jangan sampai pelaku bertindak dan masuk binal berita kriminal. Saya Dinda Putri pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.